Hai teman-teman semua, jika ada keluarga atau teman yang sedang berulang tahun atau sedang merayakan hari kesuksesannya, yuk kita buat makanan spesial yang satu ini. Selain rasanya yang sangat enak, tampilannya juga cantik, bahannya ekonomis, dan cara membuatnya pun sangat mudah. Cukup 15-20 menit aja. Dijamin yang udah coba pasti ketagihan. Dan ini sangat fleksibel, bisa pakai oven atau tanpa oven. Di sini aku akan membuat dengan cara keduanya. Pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe sebelum simak videonya ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk sekarang kita masak sama-sama. Pertama-tama siapkan bahan-bahan untuk membuat toppingnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 jamur shiitake yang sudah dicuci bersih, kemudian direbus di air mendidih selama 5 menit. Kalau teman-teman gak ada, teman-teman bisa pakai jamur kancing atau jamur yang lainnya. Kemudian ada 1 buah wortel, 2 buah sosis sapi. Kalau teman-teman tidak ada sosis sapi, bisa pakai sosis ayam. Lalu ada sedikit garam dan kaldu ayam atau kaldu jamur. 1 sendok teh margarin. Ini sosis jamur dan wortelnya sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kalau teman-teman mau potong lebih kecil lagi juga boleh, sesuai dengan selera. Lalu ada tambahan 2 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Pertama-tama tuang 2 sendok makan minyak goreng ke dalam wajan. Kemudian masukkan margarin hingga meleleh. Masukkan bawang merah, tumis hingga harum dan setengah layu. Jika sudah setengah layu, masukkan bawang putihnya dan tumis keduanya hingga harum dan hingga bawang putihnya berwarna kekuningan. Setelah berwarna kekuningan, kemudian masukkan sosisnya. Tumis dengan api sedang cenderung besar, tapi jangan terlalu besar. Tumis hingga sosisnya sedikit berubah warna. Kemudian masukkan wortelnya. Tumis wortelnya hingga layu. Terakhir, masukkan jamur shiitakenya. Masukkan garam dan kaldu ayam atau kaldu jamurnya. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Masak semuanya hingga matang. Setelah matang bisa kita angkat dan kita sisihkan. Kemudian, siapkan bahan selanjutnya. Di sini ada tahu Jepang kongki. Aku pakai yang rasa ayam. Ini bisa dibeli di minimarket atau supermarket. Dan tahu Jepang ini harus selalu disimpan di lemari pendingin atau lemari es. Jika disimpan di suhu ruang atau terkena sinar matahari, maka tahu Jepang ini cepat rusak atau basi. Lalu ada 1 buah telur, sedikit garam atau kaldu jamur, 2 sendok makan tepung protein sedang, 1 sendok makan tepung maizena. Masukkan telur ke dalam wadah. Masukkan kaldu ayam atau kaldu jamur dan garam. Kocok dengan whisk hingga rata. Dan beri sedikit lada supaya tidak amis. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita bisa masukkan tahu Jepangnya. Kita saring terlebih dahulu tahunya supaya teksturnya lebih halus. Setelah disaring semua tahunya, kemudian kita kocok lagi dengan whisk
hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung terigunya dan tepung maizenanya. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian siap kita masak. Aku masak yang pakai oven terlebih dahulu. Aku gunakan ring cutter dengan diameter 10 cm, tinggi 4 cm. Jangan lupa olesi margarin terlebih dahulu bagian dalam ring cutternya dan alas loyangnya, supaya tidak lengket. Masukkan adonan sekitar 7 atau 8 sendok makan, atau bisa disesuaikan dengan selera untuk ketebalannya. Kemudian, ratakan permukaannya supaya halus dan rapi. Panaskan oven terlebih dahulu selama 15 menit sebelum kita memanggangnya. Panggang dengan suhu 175 derajat api atas bawah selama 15 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Lanjut, sambil menunggu yang di oven matang, kita buat yang pakai teflon. Tuang sedikit minyak ke dalam teflon, kemudian tunggu hingga panas. Baru masukkan adonannya ke dalam ring cutter. Di sini ring cutter yang aku gunakan diameternya 5 cm, tinggi 4 cm. Jangan lupa bagian dalam ring cutternya diolesi margarin terlebih dahulu supaya tidak lengket. Ratakan permukaannya supaya rapi. Kemudian kita tutup. Masak dengan api kecil kurang lebih 5 menit. Kemudian sebelum kita balik, kita sisir sisi pinggirnya terlebih dahulu. Masak hingga bagian bawah berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kita balik. Masak hingga bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Sesekali kita cek bagian bawahnya, jangan sampai hangus. Jadi bagi teman-teman yang belum punya oven, masak seperti ini. Masak yang ukuran besar terlebih dahulu, baru yang kecil. Ini sudah berwarna kuning kecoklatan dan bisa diangkat. Yang di oven juga sudah matang, sudah 15 menit dan siap diangkat. Sebelum kita lepas ring cutternya, kita sisir sisi pinggirnya terlebih dahulu supaya tidak lengket. Sisir terlebih dahulu bagian bawahnya juga. Biarkan hingga dingin sebelum kita beri topping di atasnya. Sambil menunggu kuenya dingin, kita bikin krim mayonesnya. Di sini aku pakai merek Kewpie. Tuang mayones secukupnya sesuai dengan selera. Supaya rasanya tidak terlalu asam, tambahkan 3/4 sendok makan gula halus dan 1 sendok makan susu kental manis. Ini dijamin rasa mayonesnya lebih enak dan lebih gurih. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan siap kita gunakan mayonesnya. Ini kue tahu Jepangnya udah dingin. Cuma hangat sedikit, tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu panas. Olesi krim mayones cukupnya dan ratakan hingga rapi. Lalu letakkan yang kecil di atasnya. Yang kecil kita olesi dengan krim mayones juga. Lalu taburi dengan topping yang sudah kita buat tadi dan susun dengan rapi. Taburi daun peterseli secukupnya supaya warnanya lebih cantik dan lebih harum. Ini opsional, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Terakhir tinggal kita beri topper di atasnya. Ini selain dijadikan kue ultah, kue ini bisa juga untuk ucapan di hari raya
atau kepada keluarga atau teman yang sedang merayakan kesuksesannya. Jadi tidak harus selalu cake yang manis. Teman-teman bisa coba resep ini. Rasanya sangat enak dipadu dengan topping yang harum karena tadi sosis wortel dan jamurnya ditumis pakai margarin, ditambah lagi dengan krim mayones yang rasanya segar dan gurih karena mayonesnya ditambah dengan gula halus dan susu kental manis. Jadi rasanya tidak terlalu asam dan lebih creamy. Dijamin yang udah pernah coba pasti ketagihan. Ini sengaja aku bikin untuk seseorang, jadi mohon maaf kuenya tidak bisa dipotong ya untuk saat ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan dicoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.